Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 29. Empat orang muda itu lalu melanjutkan perjalanan sepanjang sungai Huangho menuju ke timur. Kui Eng yang berwatak terbuka dan tidak pemalu, dengan terang-terangan mengatakan sikap kagumnya terhadap putra ketua Qin Lingpai ini, selalu berjalan di dekat Bun Hou dan ada saja hal yang dibicarakan, nampaknya begitu akrab dan sedikit pun Kui Eng tidak menyembunyikan rasa tertarik dan sukanya. Di lain pihak, karena memang Kui Eng amat cantik jelita, memiliki daya tarik yang keras, tentu saja Bun Hou juga senang sekali berdekatan dan bercakap-cakap dengan gadis ini. Kui Beng sebagai saudara kembar memiliki hubungan jiwa yang amat dekat dengan adiknya, maka tentu saja dia segera dapat merasakan debaran jantung adiknya yang mulai disentuh asmara itu. Sambil berjalan di dekat Tio Sun, Kui Beng berbisik kepada pendekar muda itu tentang adiknya, menunjuk dengan gerakan mukanya ke depan. Tio Tuako, lihat betapa cocoknya mereka berdua. Betapa akan senang hatiku kalau saja adikku bisa menjadi jodohnya kelak. Kui Beng sama sekali tidak mengira bahwa bisikannya itu sebenarnya merupakan ujung pisau berkarat yang menghujam di ulu hati Tio Sun. Dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa sebetulnya Tio Sun inilah yang sudah bertekuk lutut, jatuh hati kepada adiknya semenjak saat mereka saling jumpa. Tio Sun sudah jatuh cinta kepada Kui Eng, darah jelita yang bermata lebar kebiruan dan berambut hitam agak pirang keemasan itu. Hanya karena Tio Sun orangnya pendiam dan pemalu, maka sedikit pun tidak pernah tampak perasaan cinta itu, baik pada pandang matanya, kata-katanya maupun gerak-geriknya. Hanya begitulah Tio Sun menjawab sambil menundukkan mukanya, tidak tahan melihat betapa Kui Eng sambil tersenyum-senyum bicara kepada Bun Hou yang jalan berendeng demikian dekatnya sehingga seolah-olah lengan mereka saling bersentuhan. Dan Bun Hou demikian gagahnya, demikian tampannya, juga memiliki kepandaian demikian tingginya. Putra ketua Qin Lingpai pula. Seorang pemuda gagah perkasa, putra pendekar sakti yang dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua orang Kang Ou. Sedangkan dia hanya putra seorang bekas pengawal miskin dan tidak terkenal. Tio Sun makin menunduk, berusaha mengusir rasa tidak enak dan sakit yang berada di rongga dadanya. Malam itu mereka melewatkan malam di sebuah hutan di tepi sungai karena menurut nasihat Tio Sun, lebih baik berhati-hati menyelidiki tempat 5 bayangan dewa yang selain lihai tentu juga memiliki banyak anak buah itu. Dia sendiri lalu membuat api unggun, dan kedua orang saudara Shou pergi menangkap beberapa ekor kelinci dan ayam hutan. Kui Eng segera sibuk menguliti dan memanggang kelinci dan ayam hutan, sedangkan Bun Hou sudah duduk bersama Kui Beng dan Tio Sun bercakap, saling menceritakan pengalaman masing-masing di dekat api unggun. Ketika Tio Sun bercerita tentang pengalamannya menolong seorang gadis cilik kemudian bertemu dengan Bun Huat Tosu, Bun Hou dan Kui Beng merasa kagum sekali. Terutama Bun Hou yang sudah sering mendengar dari ayahnya bahwa di zaman itu, Bun Huat Tosu merupakan seorang di antara tokoh-tokoh sakti yang jarang muncul di dunia persilatan, yang merupakan seorang manusia setengah dewa. Tentu saja Bun Hou sama sekali tidak pernah mengira bahwa gadis cilik yang diselamatkan kawannya itu sebetulnya adalah Yap Meilan, anak dari Yap Kun Liong yang masih terhitung suhengnya itu. Aku mendengar dari ayah bahwa ilmu kepandaian bekas ketua Hua Sanpai itu seperti dewa. Dan Yap Kun Liong Suheng juga menerima sebagian dari ilmu-ilmunya dari kakek dewa itu, kata Bun Hou kagum. Untung sekali engkau dapat bertemu dengan beliau, Tio Tuako. Akan tetapi engkau sendiri pun murid seorang manusia dewa, Hou Te. Aku pernah mendengar dari ayah yang mengenal baik keadaan Qin Lingpai bahwa engkau sejak kecil telah menjadi murid Kok Beng lama di Tibet yang kepandaiannya sukar dibicarakan saking tingginya. Engkau terlalu memuji, Tuako. Memang, suhu Kok Beng lama seorang sakti luar biasa, akan tetapi aku yang muda dan bodoh mana bisa mewarisi seluruh kepandaiannya? Sayang bahwa begitu pulang ke Qin Lingpai, terdapat malapetaka itu sehingga aku terus saja berangkat menyelidiki 5 bayangan dewa, tidak sempat mengunjungi enciku yang tinggal di Xinyang dan mengunjungi Yap Suheng yang tinggal di Lengkok. Sungguh menggemaskan sekali 5 bayangan dewa itu. Mereka itu pengecut kalau berani bergerak selagi ayahmu tidak berada di Qin Lingshan, Houko. Kui Beng ikut pula bicara. 3 orang pemuda itu terkejut sekali, Bun Hou sudah mencelat dan diikuti oleh Tio Sun dan Kui Beng. Yang menjerit adalah Kui Eng dan kini darah itu sudah tidak kelihatan lagi, hanya kelihatan bayangan orang berkelebat ke barat.
Bun Hou yang memiliki gerakan paling ringan dan cepat sudah meloncat seperti terbang cepatnya, disusul oleh Tio Sun dan Kui Beng lari paling akhir karena pemuda peranakan ini biarpun juga memiliki kepandaian cukup tinggi, masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan Bun Hou dan kalah setingkat oleh Tio Sun. Apa kau gila? Kui Eng menjerit dan kelihatan terdesak hebat oleh serangan sesosok bayangan yang bertubuh ramping. Bayangan wanita! Ketika Bun Hou tiba di tempat itu, dia melihat Kui Eng terancam bahaya maut dan cepat dia menerjang dan sempat menangkis pukulan maut yang sudah mengancam kepala Kui Eng. Duh! Bayangan wanita itu terkejut ketika pukulannya tertangkis dan dia terhuyung ke belakang, lalu dia meloncat sambil terkekeh dan lenyap di telan kegelapan malam. Bun Hou tidak dapat melihat wajahnya, akan tetapi melihat bentuk tubuh wanita itu dan melihat caranya bergerak dan menyerang, jantungnya berdebar tegang karena dia yakin siapa adanya wanita yang menyerang Kui Eng tadi. Melihat Kui Eng terhuyung, cepat dia menyambar, mendukungnya dan membawanya kembali ke tempat tadi, diikuti oleh Tio Sun dan Kui Beng yang menjadi khawatir sekali. Bun Hou dengan hati-hati merebahkan Kui Eng di dekat api unggun. Hatinya lega ketika memeriksa dan ternyata Kui Eng tidak menderita luka parah, hanya mengalami tamparan yang membuat pipi dan lehernya terdapat tanda jari tangan yang merah, tanda bahwa tamparan itu keras sekali. Kui Eng masih nanar, akan tetapi dia dapat bangkit duduk dan mukanya merah sekali. Keparat, dia entah orang gila entah setan, dia memaki sambil meraba leher dan pipinya yang terasa panas. Eng Moi, apakah yang terjadi? Kakaknya bertanya, kelihatan marah melihat adiknya dipukuli orang. Aku sendiri tidak tahu dengan jelas. Seperti kalian tahu, aku baru memanggang daging dan aku hendak membuang isi perut kelinci dan ayam hutan agak jauh dari sini agar tidak mendatangkan bau tidak enak. Kulihat kalian masih sibuk bercakap-cakap. Ketika aku tiba di sana, dia menuding ke arah gerombolan pohon tak jauh dan yang gelap. Aku membuang isi perut itu dan tiba-tiba saja lenganku disambar orang dan aku dibawa lari seperti terbang cepatnya. Siapa dia? Bagaimana orangnya? Tio Sun bertanya dan Bun Hou hanya mendengarkan, bahkan menundukkan mukanya karena dia sudah mulai menduga siapa orang yang mengganggu Kui Eng itu dan sedang menduga-duga mengapa terjadi hal itu. Aku tidak dapat melihat mukanya karena gelap, akan tetapi yang jelas dia adalah seorang wanita, agaknya masih muda dan cantik karena cahaya api unggun sebentar menimpa pipinya. Dia kuat sekali karena betapapun aku meronta, aku tidak dapat melepaskan diri, malah dia lalu menampariku dan berbisik penuh ancaman. Tentu saja aku melawan, akan tetapi gerakannya lihai bukan main sehingga betapapun aku mengelak dan menangkis, tetap saja aku kena ditampar beberapa kali. Kui Eng kembali meraba leher dan pipinya. Dan, kalau saja Hou Koko tidak keburu datang, aku agaknya sudah terpukul mati, aku merasa betul bahwa iblis itu menghendaki kematianku dan kepandaiannya begitu hebat. Kui Eng bergidik. Bagaimana kau tahu kepandaiannya amat hebat, kakaknya mendesak. Kau tahu, Koko, ketika dia menarikku, aku sudah mengerahkan tenaga. Aku diam-diam mencabut tusuk kondeku. Kau tahu tusuk kondeku itu adalah pemberian ibu, terbuat dari baja tulen seperti pedang, di selaput emas luarnya. Aku menusuknya di tempat gelap, tepat pada lambungnya dan kau lihatlah ini, darah itu mengeluarkan sebatang tusuk konde yang telah patah menjadi dua. Ih! Kui Beng berteriak ngeri. Membayangkan lawan yang lambungnya ditusuk dengan senjata itu malah senjatanya patah, benar-benar mengerikan sekali. Adik Kui Eng, kau tadi mengatakan bahwa iblis itu berbisik penuh ancaman. Bisikan apakah yang dikatakan kepadamu? Tiba-tiba Tio Sun bertanya. Kui Beng dan Bun Hou juga memandang dan Kui Eng kelihatan gugup, bahkan lalu mengerling dan menatap wajah Bun Hou sampai lama. Pemuda ini mengerutkan alisnya, hatinya menjadi tidak enak dan akhirnya dia menunduk. Aku sendiri pun merasa heran sekali memikirkan apa yang dibisikkan oleh iblis betina itu. Kui Eng akhirnya berkata lirih. Suaranya halus dan bisikannya jelas terdengar olehku ketika dia menampariku. Dia berkata, berani kau mendekati dia? Kubunuh kau kalau kau berani jatuh cinta padanya. Gila. Kui Beng berkata marah dan memandang ke kanan kiri. Siapakah yang dimaksudkannya itu? Tio Sun juga berkata sambil mengerling ke arah Bun Hou yang makin menundukkan mukanya. Mendengar penuturan ini, Bun Hou makin yakin siapa wanita yang telah menyerang Kui Eng itu dan dia merasa heran, terkejut, bingung dan penasaran.
Tentu darah bernama Hong itu. Akan tetapi mengapa demikian? Mengapa Hong bersikap seperti itu? Apa artinya semua itu? Cemburu? Ah, mengapa cemburu? Hou Koko, apakah kau mengenal iblis itu? Tiba-tiba Kui Eng bertanya kepada Bun Hou dan pemuda ini terkejut, tersentak dari lamunannya. Aku tidak tahu, dia menggeleng ragu. Aku tidak melihat suatu sebab yang membuat orang dapat bersikap seperti itu kepadamu. Mungkin dia seorang gila, atau siapa tahu dia adalah seorang mata-mata 5 bayangan dewa. Atau mungkin juga dia salah melihat orang, kau disangka orang lain, adik Kui Eng, kata pula Tio Sun yang merasa tidak enak melihat Bun Hou kelihatan bingung. Sudahlah, karena tidak ada akibat yang terlalu hebat, mari kita makan dan beristirahat. Malam ini kita harus berjaga-jaga, siapa tahu kalau dia muncul kembali. Kui Eng melanjutkan pekerjaannya memanggang daging, kini tidak berani terlalu jauh dari teman-temannya. Setelah mereka makan daging dan cukup kenyang, Bun Hou yang masih merasa tidak enak dan menduga bahwa boleh jadi darah bernama Hong itu yang melakukan perbuatan kasar terhadap Kui Eng karena orang aneh seperti dia sukar diduga sebelumnya apa yang akan dilakukannya, mengusulkan untuk mencari penginapan di dalam dusun di luar hutan saja. Mereka lalu melanjutkan perjalanan keluar dari hutan sambil membawa obor. Maksud Bun Hou mencari penginapan di dusun adalah untuk menghindari gangguan iblis tadi, karena hatinya masih khawatir akan keselamatan Kui Eng. Ketika dia menangkis pukulan iblis tadi, dia memperoleh kenyataan betapa kuatnya tenaga lengan iblis betina itu dan kalau mereka tinggal di dalam hutan yang terbuka, sukarlah baginya untuk terus melindungi Kui Eng. Benar saja, tepat di luar hutan, mereka mendapatkan sebuah dusun kecil yang dihuni oleh puluhan keluarga petani. Tentu saja di dusun kecil seperti itu tidak terdapat rumah penginapan, akan tetapi Kui Eng yang pandai bicara ramah dan juga mempunyai banyak uang bekal itu berhasil mendapatkan sebuah rumah besar tempat tinggal seorang petani yang agak kaya untuk menampung dan memberi kamar kepada mereka berempat untuk satu malam itu. Petani yang kecukupan ini Shimha dan hidup bersama seorang istri, 2 orang anak gadis yang sudah dewasa dan 2 orang pelayan. Keluarga Shima ini ternyata ramah sekali dan dengan gembira mereka menyambut 4 orang tamu mereka, bahkan menjamu mereka dengan nasi, lauk pauk dan minuman, memaksa mereka berempat makan walaupun mereka menyatakan bahwa mereka sudah makan di hutan. Memang kehidupan di dusun jauh bedanya dengan di dalam kota. Orang-orang kota biasanya terlalu mementingkan diri sendiri, hidup memisahkan diri, dan saling tidak mengacuhkan keadaan orang lain, jarang sekali nampak keakraban dan kegotong royongan. Berbeda dengan kehidupan di dusun di mana mereka lebih saling bergaul dengan akrab, senasib sependeritaan dan selalu bersikap ramah apabila kedatangan tamu. Demikian pula, keluarga Shima ini, ketika mendengar permintaan Kui Eng untuk dapat bermalam di situ malam itu, mereka gembira sekali, apalagi ketika melihat bahwa Kui Eng adalah seorang dara yang demikian cantik jelita dan mempunyai kecantikan yang khas, sedangkan 3 orang pemuda itu begitu gagah-gagah dan tampan, terutama sekali Bun Hou dan Kui Beng. Diam-diam timbullah keinginan besar di dalam hati suami istri Ma. Sudah lama mereka itu ingin sekali memperoleh mantu-mantu yang sesuai dengan keadaan mereka. Sebagai petani yang paling kaya di dusun itu, tentu saja mereka menganggap pemuda-pemuda dusun itu kurang memenuhi syarat untuk menjadi mantu-mantu mereka. Kini muncul pemuda-pemuda kota yang demikian gagah dan tampan, tentu saja timbul harapan di dalam hati mereka dan sang ibu segera memberi nasihat kepada 2 orang puterinya untuk keluar dan ikut pula melayani para tamu makan minum dan bersikap ramah dan manis kepada para tamunya. Tentu saja tidak lupa mereka itu berhias diri untuk menarik perhatian para pemuda kota itu, terutama Kui Beng dan Bun Hou. Kui Eng yang dapat mengerti sikap ibu dan 2 orang anak gadisnya itu merasa geli dan juga kasihan. Sikap mereka begitu polos dan kaku sehingga amat menyolok mata ketika perawan pertama dengan manisnya melayani Bun Hou sedangkan adiknya dengan sikap memikat melayani Kui Beng. Beberapa kali Kui Eng menutup mulutnya menahan ketawa melihat betapa Kui Beng dan Bun Hou menjadi merah mukanya dilayani oleh perawan-perawan dusun yang berbedak tebal dan memakai minyak wangi semerbak itu. Karena keramahan pihak tuan rumah sekeluarga, mereka berempat merasa tidak enak untuk menolak dan biarpun mereka sudah kenyang makan daging kelinci dan ayam hutan tadi, kini mereka makan dan minum lagi sekedarnya hanya untuk menyenangkan hati keluarga tuan rumah.
Demikian pula setelah mereka makan, keluarga itu mengajak para tamunya bercakap-cakap di ruangan depan, dan kembali dalam kesempatan ini, dua orang anak gadis keluarga itu memperlihatkan sikap manis dan tertarik sekali kepada Bun Hou dan Kui Beng. Tentu saja dua orang pemuda ini menjadi sungkan dan malu-malu, dan baru mereka merasa terbebas ketika Tio Sun akhirnya minta perkenan dari keluarga itu untuk mengasuh. Kui Eng memperoleh kamar sendiri, sedangkan tiga orang pemuda itu tidur menjadi satu di dalam sebuah kamar besar sederhana di bagian belakang rumah itu. Menjelang tengah malam, semua orang terkejut ketika mendengar jerit melengking yang mengerikan. Sebagai orang-orang berkepandaian tinggi, tentu saja tiga orang pemuda itu cepat meloncat keluar dari kamar mereka, dan bertemu dengan Kui Eng yang juga sudah meloncat keluar kamarnya. Lalu mereka mendengar suara tangis dari kamar dua orang gadis putri tuan rumah. Tentu saja mereka terkejut dan cepat mendatangi kamar itu dan dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika melihat bahwa gadis pertama Shima telah rebah tak bernyawa lagi di atas pembaringannya dan di dahinya terdapat tanda 3 buah jari tangan menghitam. Jelas bahwa gadis ini tewas terbunuh orang yang memiliki kepandaian tinggi. Ketika melihat 4 orang itu, suami istri Mha dan anaknya yang kedua menangis makin riuh rendah. Tanpa diminta, Tio Sun dan 3 orang temannya sudah menggunakan kepandaian mereka untuk meloncat dan melakukan pengejaran, mencari di luar belakang dan di atas genteng rumah, namun tidak nampak bayangan orang lagi. Mereka kembali ke kamar itu di mana semua keluarga masih menangis. Apakah sesungguhnya yang telah terjadi? Tio Sun bertanya kepada tuan rumah. Mengapa Putri Jiwie tahu-tahu meninggal seperti ini? Sambil menangis orang Shima itu menjawab bahwa mereka suami istri juga tidak tahu, akan tetapi menurut penuturan gadis mereka yang kedua, anak pertama mereka itu dibunuh oleh seorang wanita. Seorang wanita? Bun Hou bertanya dengan suara terkejut sekali. Jantungnya berdebar tegang dan dia langsung bertanya kepada gadis Mha yang muda dan yang masih menangis itu. Nona, harap ceritakan, apa yang telah terjadi dan siapa yang membunuh encimu? Saya terbangun oleh suara dalam kamar kami, gadis itu bercerita dengan air mata bercucuran. Lampu kami bernyala kecil, dan saya melihat bayangan seorang wanita di kamar, ada bau harum bunga, dan saya mendengar suara wanita itu berkata kepada Enci, dia melihat lagi terisak-isak. Ibunya memeluknya dan berkata, "Kau tenanglah dan ceritakan dengan jelas." Saya mendengar jelas, wanita itu, bayangan itu berkata, "Kau berani menggoda pemuda itu, kau harus mati." Enci menjerit dan bayangan itu berkelebat lenyap seperti iblis. Melalui jendela, saya menghampiri Enci dan gadis itu menangis lagi sesenggukan. Kui Eng, Kui Beng, dan Tio Sun saling pandang dengan mata terbelalak, sedangkan Bun Hou yang merasa jantungnya berdebar dan tengkuknya meremang menundukkan mukanya sambil mengepal tinju tangannya. Benarkah? Benarkah wanita iblis itu adalah wanita yang telah mengancam Kui Eng dan kini membunuh putri tuan rumah ini? Benarkah Nona Hong yang cantik jelita, gagah perkasa, penolong dan penyelamatnya itu, dia itukah iblis betina ini? Agaknya tidak mungkin salah lagi. Siapa lagi kalau bukan dia yang berkepandaian begitu tinggi sehingga Kui Eng sendiri pun tidak berdaya? Akan tetapi mengapa dia melakukan hal itu? Mengapa? Karena cinta kepadanya dan karena cemburu melihat sikap putri tuan rumah manis kepadanya? Cemburu? Begitu kejamnya? Dia bergidik. Tio Sun menyentuh lengannya dan pemuda itu memberi isyarat kepadanya. Bun Hou mengangkat muka, melihat betapa 3 orang temannya itu memandang kepadanya dengan sinar mata tajam penuh selidik. Dia menghela napas dan keluar dari kamar itu bersama 3 orang temannya. Setelah tiba di ruangan depan rumah itu, Tio Sun memandang kepada Bun Hou dengan tajam lalu berkata, "Hou Te, agaknya pembunuhan ini ada hubungannya dengan penyerangan atas diri adik Kui Eng. Apakah engkau dapat menduga siapa yang melakukannya?" Melihat mereka bertiga memandang penuh selidik, Bun Hou menghela napas dan menjawab, "Sungguh, aku sendiri menjadi bingung. Ada seorang pendekar wanita yang kukenal, akan tetapi agaknya tidak mungkin dia berubah menjadi iblis betina. Aku tidak dapat percaya. Tidak, tentu ada apa-apa yang aneh di balik semua ini." Bun Hou tetap tidak mau mengaku. Bagaimana mungkin dia menceritakan tentang Nona Hong yang amat dikagumi dan yang telah menyelamatkan nyawanya itu? Terus terang saja, di sudut hatinya memang ada dugaan bahwa Nona itulah yang melakukan ancaman terhadap Kui Eng dan pembunuhan malam ini,
Karena betapapun juga, dia tahu bahwa nona perkasa itu memiliki watak aneh dan hati yang keras, tidak dapat memberi ampun kepada musuhnya. Akan tetapi mengapa menyatakan cemburu secara demikian ganas? Dan benarkah perbuatan itu dilakukan karena cemburu? Apakah Nona Hong yang penuh rahasia itu jatuh cinta kepadanya? Semua pertanyaan ini mengaduk otaknya dan karena belum terdapat bukti-bukti nyata, biarpun dia mulai menduga demikian, dia tidak mau merusak nama gadis penolongnya itu. Betapapun juga dia masih tidak mau percaya bahwa darah cantik jelita itu telah membunuh gadis Shima yang sama sekali tidak berdosa itu. Dia bergidik. Bagaimana kalau benar Nona Hong yang membunuhnya? Betapa kejamnya. Seperti iblis betina saja. Dia menjadi makin penasaran dan ingin sekali dia bertemu dengan gadis itu untuk ditanyainya. Teringat dia betapa ganasnya nona itu ketika hendak membasmi anak buah lembah bunga merah. Seorang gadis yang cantik jelita, berilmu tinggi dan amat ganas menghadapi musuh-musuhnya. Akan tetapi membunuh gadis Shima yang tidak berdosa dengan darah dingin begitu saja? Sungguh keterlaluan. Bun Hou merasa tersiksa batinnya di antara keraguan dan rasa penasaran. Benarkah Nona Hong yang membunuhnya? Seorang darah seperti bidadari, seperti seorang dari kahyangan. Mengapa begitu kejam? Seperti Dewi Maut saja, bidadari yang bertugas mencabut nyawa sebagai pembantu Giam Loong. Dapat dibayangkan betapa bingungnya hati pemuda itu. Dia amat kagum kepada In Hong dan merasa berhutang budi karena harus diakuinya bahwa kalau bukan nona itu yang menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhnya, tentu dia sekarang sudah mati. Akan tetapi peristiwa penyerangan terhadap diri Kui Eng dan pembunuhan terhadap gadis Shima itu menunjukkan seolah-olah gadis yang dikaguminya itu seorang iblis betina yang kejam. Tangannya sudah merogoh kantong menyentuh burung Hong Kumala yang diterimanya dari nona itu. Saking gemas dan bencinya hampir saja dia meremas benda itu, akan tetapi dia ingat bahwa belum ada bukti nyata bahwa nona itulah yang melakukan semua kekejian ini. Kelak dia pasti akan menyelidiki dan membongkar rahasia ini. Karena hatinya amat terganggu oleh peristiwa itu, dan juga karena 3 orang temannya agaknya mencurigainya, maka dengan dalih mencari dan mengejar pembunuh itu, Bun Hou mengajak 3 orang temannya meninggalkan rumah keluarga Ma dan malam itu juga mereka meninggalkan dusun itu dan berusaha mencari jejak pembunuh, namun semua usaha mereka sia-sia belaka. Ngosiancong, Kampung Lima Dewa, adalah sebuah dusun kuno yang terletak di lembah muara sungai Huangho. Di dusun itu, di dekat sungai, terdapat bukit kecil di mana orang dapat melihat adanya 5 buah batu gunung besar yang berjajar dan jika dilihat dari kejauhan mirip 5 orang sedang duduk bercakap-cakap. Karena itulah mungkin maka dusun itu disebut Dusun Lima Dewa. Akan tetapi, belasan tahun yang lalu ketika seorang datuk kaum sesat datang dan menetap di dusun itu, lambat laun para penghuni dusun pindah ke lain tempat dan akhirnya dusun itu seolah-olah menjadi milik pribadi. Datuk kaum sesat itu yang bukan lain adalah Patpi Losian Pang Tuilok. Dia ini sebetulnya adalah seorang yang berilmu tinggi peranakan Mongol, ayahnya seorang Han akan tetapi ibunya seorang wanita Mongol. Ayahnya adalah seorang petualang yang berkepandaian tinggi dan ketika bertualang di daerah Mongol ayahnya itu menikah dengan putri kepala suku bangsa Mongol. Oleh karena itu, biarpun dia memakai nama keturunan ayahnya dan mempunyai nama Han, akan tetapi wajahnya yang tampan itu mirip orang Mongol dan dia tidak begitu suka kepada bangsa Han, bangsa ayahnya sendiri, dan lebih setia kepada bangsa Mongol yang dianggapnya bangsa paling besar dan mulia di dunia. Pang Tuilok menerima ilmunya dari seorang sakti, dan dia adalah sute dari mendiang Bantok Choaong, seorang datuk kaum sesat yang pada puluhan tahun yang lalu amat terkenal di dunia persilatan. Seperti kita ketahui, di dalam cerita petualang asmara, Bantok Choaong Ouyang Kok tewas di tangan pendekar sakti Chia Keng Hong ketua Chin Ling Pai, dan oleh karena ini maka Patpi Losian Pang Tuilok menaruh dendam kepada Chin Ling Pai dan semenjak dia tinggal di Ngosiancong, dia selalu mencari kesempatan untuk membalas sakit hatinya itu. Namun, dia bukanlah seorang bodoh dan ceroboh. Dia maklum betapa lihainya ketua Chin Ling Pai, maka dia selalu mencari kesempatan yang baik dan menyusun kekuatan. Setelah dia dapat mengumpulkan harta dan menjadi majikan dusun Ngosiancong itu, mulailah dia mengumpulkan teman-teman yang dia tahu juga merupakan musuh-musuh dari ketua Chin Ling Pai sehingga akhirnya dia berhasil menarik 4 orang lihai lainnya dan bahkan mengangkat saudara dengan mereka ini dan mereka menggunakan julukan 5 bayangan dewa, sesuai dengan Ngosiancong yang menjadi sarang atau pusat pertemuan mereka. Setelah merasa kuat,
maka Pati Losian mengajak 4 orang saudara angkatnya itu untuk menyerbu Qin Lingpai dan seperti telah dituturkan di bagian depan cerita ini, mereka berhasil membunuh Cap It Hohan murid-murid kepala Qin Lingpai dan Pang Tuilok sendiri sebagai saudara tertua dan yang terpandai, berhasil merampas pedang Siang Bokiam. Setelah berhasil menggegerkan dunia Kang Ou dengan penyerbuan mereka ke Qin Lingpai itu, 5 bayangan dewa maklum bahwa tentu pihak Qin Lingpai tidak akan tinggal diam, maka mereka pun lalu mengumpulkan teman-teman segolongan untuk bersiap-siap menghadapi musuh besar mereka. Bahkan Pati Losian Pang Tuilok sendiri lalu membujuk 2 di antara 5 bayangan dewa, yaitu Liokte Sinmo Guloit yang tadinya tinggal di pantai timur, dan Toat Bengkau Busit yang tadinya di selatan untuk tinggal di Ngosiancong. Selain mengumpulkan tokoh-tokoh besar golongan sesat yang juga memusuhi Qin Lingpai, juga Pati Losian Pang Tuilok yang masih terhitung keluarga para bangsawan Mongol, diam-diam menghubungi seorang pembesar istana yang pada waktu itu sedang berkuasa besar, yaitu seorang pembesar Taikam, pembesar Kebiri, yang berpengaruh di istana kaisar. Kini dusun Ngosiancong tidaklah seramai dahulu lagi. Sebagian besar penghuni asli dusun itu, yang sudah tinggal di situ selama beberapa keturunan, telah pergi dari situ dan pindah ke dusun lain semenjak 5 bayangan dewa menguasai dusun itu. Mereka ini, orang-orang dusun yang lemah, tidak mau terlibat dengan urusan orang-orang Kang Ou yang mengandalkan kepandaian dan kekerasan untuk melewati hidup. Mereka yang masih tinggal di situ adalah orang-orang yang memperoleh keuntungan dengan adanya 5 bayangan dewa dan bekerja menjadi kaki tangan mereka. Pada pagi hari itu, 4 orang muda memasuki dusun Ngosiancong dengan sikap tenang namun penuh kewaspadaan. Mereka itu adalah Bun Hou, Tio Sun, Kui Beng dan Kui Eng. Setelah mereka pada malam hari itu gagal mencari dan mengejar pembunuh rahasia yang telah membunuh gadis Shima, mereka merasa tidak enak untuk kembali ke dusun dan mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Ngosiancong. Karena Ngosiancong memang sudah dekat, berada di lembah muara sungai Huangho, maka pada keesokan harinya, pagi-pagi mereka telah memasuki dusun itu dengan sikap penuh kewaspadaan karena mereka menduga bahwa mereka tentu tiba di sarang 5 bayangan dewa yang mereka cari-cari. Dugaan mereka memang tepat. Mereka sedang memasuki sarang naga yang amat berbahaya. Tidak percuma tempat itu dijadikan sarang 5 bayangan dewa dan biarpun pagi hari itu 4 orang muda ini memasuki pintu gerbang dusun yang sunyi seolah-olah tempat itu aman dan kosong, seolah-olah tidak terdapat bahaya sama sekali, namun sesungguhnya kedatangan mereka sudah sejak malam tadi diketahui oleh para penghuni Ngosiancong dan pagi ini. 4 orang itu memang dibiarkan memasuki dusun seperti 4 ekor domba yang dibiarkan masuk ke dalam jebakan dan di sekeliling tempat itu, secara bersembunyi, telah menanti segerombolan harimau yang kelaparan dan yang memandangi gerakan 4 ekor domba itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sebetulnya, sebelum mereka memasuki dusun itu, Tio Sun menyatakan tidak setujunya karena dia menganggap perbuatan mereka ini terlalu ceroboh. 5 bayangan dewa yang telah melakukan perbuatan menentang Qin Lingpai tentu selalu telah siap menghadapi lawan, katanya kepada Bun Hou. Kalau kita masuk secara berterang, bukankah hal itu amat berbahaya? Mereka sudah tahu bahwa kita hanya berempat, dan kita tidak tahu sampai di mana kekuatan mereka. Tio Tuako. Bun Hou menjawab malam tadi. Mereka itu adalah orang-orang dari golongan sesat. Ketika mereka menyerbu Qin Lingpai, mereka sengaja menanti ketika ayah dan ibu tidak berada di sana, dan mereka memancing para suheng dari Cap It Hohan meninggalkan Qin Lingshan. Akan tetapi, kedatanganku adalah untuk menuntut balas, maka aku pantang masuk secara menggelap. Aku menyesal sekali telah membawa Tuako dan kedua adik Sou ke dalam bahaya ini. Ah, Hou Koko mengapa berkata demikian? Kui Beng membantah. Kita adalah keturunan pendekar, bahaya, sakit dan kematian dalam membela kebenaran bukan apa-apa bagi kita. Tio Sun menarik napas panjang. Maaf Foute, aku hanya memperingatkan, sama sekali bukan berarti bahwa aku takut. Kalau begitu, marilah kita masuk dusun itu. Demikianlah, pagi itu mereka memasuki dusun dengan sikap tenang akan tetapi hati-hati dan penuh kewaspadaan. Mereka tidak melihat adanya pihak musuh yang memang sudah mengawasi setiap gerak-gerik mereka sambil bersembunyi, namun mereka seperti dapat merasakan kehadiran musuh yang tidak nampak itu. Pada waktu itu, orang tertua dari 5 bayangan dewa, yaitu Pati Losian Pang Tuilok tidak berada di Ngosiancong. Dia bersama orang ketiga, yaitu Xinjiang Xiao Bin Xian Hok Ho Siang,
beberapa hari yang lalu berangkat ke kota raja atas panggilan pembesar Taikam di istana yang membutuhkan tenaga bantuan mereka. Oleh karena itu yang menjaga Ngosiancong adalah Liokte Sinmo Guloit, orang kedua dari 5 bayangan dewa. Dan baru saja rombongan Hui Giakang Ciok Likim juga tiba di situ, yaitu Toat Bengkau Busit, Hua Hua Cinjin, Hek Isian Kou, dan Bout Haisu sehingga Ngosiancong penuh dengan orang-orang yang berilmu tinggi. Di samping 3 orang bayangan dewa dan 3 orang tamu mereka yang bahkan lebih lihai daripada mereka ini, masih terdapat anak buah Ngosiancong yang hampir 30 orang jumlahnya ditambah lagi beberapa orang pembantu dan kaki tangan Hui Giakang Ciok Likim yang ikut datang dari Lembah Bunga Merah. Sebetulnya Liokte Sinmo Guloit yang pada saat itu menjadi wakil tuan rumah, telah memimpin barisan pendam yang telah siap dengan anak panah dan senjata rahasia mereka. Kalau dia memberi aba-aba untuk menghujankan senjata rahasia, kemudian dia bersama para temannya yang lihai itu menyerbu, kiranya 4 orang muda itu akan menghadapi bahaya yang amat besar. Akan tetapi ketika mereka mengintai itu, para tamu dari Lembah Bunga Merah segera mengenal Bun Hou. Mereka terkejut sekali karena mereka sudah menyaksikan sendiri kelihayan pemuda ini, dan biarpun mereka telah berhasil menangkap pemuda itu, menyiksanya secara hebat, akan tetapi kini tampaknya pemuda itu sudah sembuh sama sekali. 3 orang muda lain yang ikut datang bersama Bun Hou, tidak mereka kenal akan tetapi mereka itu memandang rendah dan menduga bahwa ini agaknya adalah murid-murid Butong Pai yang hendak membalas dendam kepada Hui Giakang Ciok Likim. Oleh karena itu, Ciok Likim lalu menahan suhengnya dan menyentuh lengan Liokte Sinmo Guloit sambil berbisik-bisik. Pemuda yang di depan itu lihai sekali, dan agaknya dia utusan Chin Ling Pai. Akan tetapi dia belum mengaku. Dan 3 yang lain itu, boleh jadi murid-murid Butong Pai. Tidak baik kalau membunuh mereka, dan pemuda bernama Bun Hou itu harus dipaksa mengaku. Tepat sekali, memang mereka itu harus ditawan hidup-hidup untuk dimintai keterangan. Kita harus mengetahui gerak-gerik musuh, jangan sampai terjebak oleh Chin Ling Pai. Toat Bengkau Busit membenarkan pendapat sucinya. Sebetulnya siasat yang dipergunakan oleh 2 orang tokoh 5 bayangan dewa ini mengandung niat lain yang bersumber kepada keinginan pribadi. Begitu Ciok Likim melihat wajah dan bentuk tubuh Kui Beng, dengan matanya yang bening kebiruan dan rambutnya yang agak pirang, wanita ini sudah menjadi tergila-gila dan dia akan merasa sayang sekali kalau pemuda seperti itu dibunuh begitu saja. Dia sudah membayangkan betapa akan senang hatinya kalau dia dapat ditemani oleh pemuda setampan itu untuk beberapa malam lamanya. Demikian pula Toat Bengkau Busit si wajah monyet, begitu dia melihat Kui Eng yang cantik jelita, yang memiliki kecantikan yang khas dan aneh namun amat menarik itu, dia sudah mengilar dan tergila-gila. Betapapun juga, dia harus dapat menguasai gadis yang demikian cantiknya. Guloit bukan tidak tahu akan watak Sumoy dan Sutenya ini, akan tetapi karena memang usul mereka itu tepat dan dia pun ingin sekali mengetahui siapa sebenarnya pemuda tampan yang menurut cerita 2 orang adik angkatnya itu memiliki kepandaian yang amat tinggi. Maka dia mengangguk dan lalu diaturlah siasat untuk menghadapi 4 orang penyerbu muda yang demikian tenang dan beraninya memasuki sarang 5 bayangan dewa. Setelah 4 orang muda itu tiba di tengah-tengah dusun Ngosiancong dan di antara rumah-rumah yang agaknya kosong, tiba-tiba terdengar sorak-sorai dari 4 penjuru dan tahulah mereka bahwa mereka telah terjebak dan terkurung. Awas dan siap, kita harus saling melindungi. Bun Hou berbisik dan 3 orang temannya mengangguk lalu mereka berdiri saling membelakangi, menghadap 4 penjuru dengan seluruh urat saraf di tubuh mereka menegang, siap menghadapi segala kemungkinan yang akan menimpa mereka. Kini tampaklah orang-orang muncul dari balik-balik rumah dengan gendewa terpentang dan anak panah siap ditodongkan ke arah mereka. Sedikitnya ada 30 orang bersenjata lengkap, kebanyakan dari mereka menodongkan anak panah, muncul dan mengurung 4 orang muda yang sudah siap dan tidak bergerak di tengah-tengah lapangan yang cukup luas itu. Dengan sikap tenang Bun Hou berkata, suaranya nyaring sekali sehingga bukan hanya dapat terdengar oleh semua pengepung, melainkan juga dapat terdengar sampai jauh di 4 penjuru. Kami datang bukan hendak mengganggu orang-orang yang tidak berkepentingan, maka harap suruh 5 bayangan dewa untuk keluar. Tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa mengejek. Hehehe. Jadi engkau belum mampus? Ciok Likim meloncat keluar. Dan engkau datang untuk mengantar nyawa? Jangan harap sekarang engkau akan dapat lolos dari tanganku, pemuda sombong.
Busit juga menyusul sucinya, meloncat keluar dengan sikap sombong karena dia yakin bahwa dengan bantuan teman-temannya mereka akan dapat menangkap 4 orang itu dengan mudah. Biarpun dia berkata kepada Bun Hou, namun matanya yang bulat seperti mata monyet, bulat kecil, mengincar wajah Kui Eng karena 4 orang muda itu kini membalik dan menghadapi tokoh yang menjadi musuh-musuh besar dan yang baru muncul itu. Melihat 2 orang ini, tentu saja darah Bun Hou menjadi panas. Teringat dia betapa dia disiksa secara hebat oleh mereka ini. Akan tetapi sebagai seorang pendekar muda gemblengan orang-orang sakti, dia dapat menahan diri dan hanya memandang dengan tersenyum ketika melihat 2 orang yang telah dikenalnya itu muncul diikuti oleh Bo Taisu yang amat lihai, Hua Qinjin, Hek Isian Kou, dan seorang laki-laki berhidung besar berjubah hitam, bertopi dan bertubuh kokoh kuat berusia kurang lebih 60 tahun. Bun Hou menduga bahwa laki-laki ini agaknya merupakan seorang di antara 5 bayangan dewa, dan kalau benar demikian, mana yang 2 lagi? Dia ingin berhadapan dengan mereka berlima sekaligus agar dia dapat membuat perhitungan secara serentak. Aku telah mengenal Hui Giakang Ciok Li Kim dan Toat Bengkau Busit, 2 orang berwatak pengecut di antara 5 bayangan dewa, kata Bun Hou dengan lantang dan berani. Akan tetapi mana yang 3 lagi? Apakah 3 orang bayangan dewa yang lain begitu pengecut untuk selalu menyembunyikan diri dan mengajukan orang-orang lain? Kalau begitu robah saja julukan bayangan dewa menjadi bayangan tikus yang penakut dan pengecut. Kui Eng menyambung dengan suara mengejek. Bocah Shibun yang sombong. Liokte Sinmoguloid membentak sambil melangkah maju. Dari Sumoy dan Sute aku telah mendengar bahwa engkau menyamar sebagai pengawal Kiam Mo Lioksun, akan tetapi sebenarnya engkau dari Chin Ling Pai. Sebelum engkau mampus, hayo kau perkenalkan dulu siapa adanya 3 orang muda yang kau ajak mengantar nyawa ke sini. Apakah kalian bertiga juga murid-murid Chin Ling Pai? Tio Sun memandang dengan sinar mata berapi dan dia menjawab. Ketahuilah, manusia-manusia iblis. Aku bernama Tio Sun dan ayahku adalah Tio Hok Guan. Kami sekeluarga telah biasa menentang dan membasmi manusia-manusia iblis macam kalian. Semua orang terkejut karena mereka tentu saja sudah mendengar nama besar Ban Kin Kui Tio Hok Guan. Dan kami kakak beradik bernama Sou Kui Beng dan Sou Kui Eng. Ibu kami adalah pendekar wanita Souli Hua murid mendiang Panglima Besar Tehu. Hayo kalian lekas berlutut dan menyerah daripada terpaksa kami membunuh kalian. Kui Beng juga membentak dengan suara nyaring. Kembali para tokoh Kangou yang memusuhi Chin Ling Pai itu terkejut. Nama Souli Hua memang tidak mereka kenal, akan tetapi siapakah yang tidak mengenal nama Tehu yang ditakuti lawan disegani kawan? Dan 2 orang muda ini adalah putra-putri murid Tehu. Hal ini saja sudah membuat mereka memandang dengan sinar mata lain dan tidak berani memandang rendah. Akan tetapi, tetap saja mata si kelabang terbang Ciok Li Kim dan monyet pencabut nyawa Busit seperti akan keluar dari rongganya saking kagumnya setelah kini mereka berdiri dekat dengan kakak beradik kembar itu yang ternyata memiliki ketampanan dan kecantikan yang benar-benar amat menjatuhkan hati mereka dan menimbulkan nafsu berahi karena memang keelokan mereka itu khas dan belum pernah mereka temukan dalam petualangan mereka bercinta dengan macam-macam orang. Liokte Sinmoguloid yang ditemani tidak hanya oleh 2 orang Sumoy dan Sutenya, akan tetapi juga oleh 3 orang sakti Bo Taisu, Hua Qinjin dan Hek Isian Kou, belum lagi anak buah Ngo Xianchong ditambah anak buah lembah bunga merah. Tentu saja sama sekali tidak merasa gentar, bahkan dia memandang rendah 4 orang muda itu. Bagus, katanya mengejek. Kiranya kalian adalah keturunan orang-orang pandai. Akan tetapi sayang sekali bahwa guru-guru atau ayah-ayah kalian amat sembrono, mengirim kalian orang muda hijau datang ke sini. Orang muda Shibun, kalau engkau benar dari Chin Ling Pai, apa maksud kedatanganmu di sini mengajak 3 orang temanmu ini? Siapakah engkau? Bun Hou balas bertanya sambil memandang penuh selidik. Suruh 3 orang lain dari bayangan dewa untuk keluar menemui aku. Hahaha, betapa sombongnya. Aku adalah Liokte Sinmoguloid, orang kedua dari 5 bayangan dewa. Dengan adanya kami bertiga dan 3 orang sahabat kami yang mulia ini, sudah cukup. Orang pertama dan ketiga dari kami sedang ada urusan keluar, maka kau sampaikan saja kepada kami apa yang menjadi keperluan dan kehendakmu. Bun Hou agak kecewa bahwa 2 orang di antara 5 bayangan dewa tidak hadir. Kini dia mengepal tinju dan membentak. Liokte Sinmo, kalian 5 bayangan dewa telah bertindak pengecut. Selagi ketua Chin Ling Pai tidak ada, kalian berani menyerbu dan mengacau Chin Ling Pai.
Sekarang aku datang untuk minta kembali pusaka Qin Ling Pai, Siang Bokiam dan nyawa 5 bayangan dewa. Hahaha, sungguh sombong kau, keparat. Liokte Sinmo adalah seorang yang berwatak keras dan kasar, maka mendengar ucapan Bun Hou, dia tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Cepat dia memberi isyarat kepada teman-temannya dan kepada para anak buahnya. Sambil bersorak riuh, anak buah Ngosiancong dibantu anak buah Lembah Bunga Merah maju menyerbu dengan senjata mereka, mengepung dan mengeroyok 4 orang muda itu. Sedangkan Liokte Sinmo Guloit, sesuai dengan rencana, mundur dan bersama teman-temannya mereka menonton lebih dulu untuk menilai siapa di antara 4 orang muda itu yang paling lihai dan siapa pula yang lebih lemah agar lebih mudah bagi mereka untuk melakukan pengeroyokan yang menguntungkan. Akan tetapi, karena sudah maklum dari pelaporan 2 orang adik angkatnya akan kelihayan Bun Hou, maka seperti telah direncanakan, Bo Taisu, Hua Hua Qinjin, dan Hek Isian Kou sudah menggerakkan tubuh mereka dan 3 orang sakti ini mengurung dan mengeroyok Bun Hou. Bun Hou sendiri maklum dari pengalamannya di Lembah Bunga Merah, bahwa 3 orang tua ini memang hebat sekali kepandaiannya, maka dia pun malah merasa lega bahwa mereka langsung mengeroyoknya sehingga kawan-kawannya akan menghadapi pengeroyokan lawan yang tidak selihai mereka bertiga ini. Maka dia pun cepat meraba pinggangnya dan nampaklah sinar pedang yang sudah dipegang di tangan kanannya. Pedang ini pedang pemberian In Hong, sebatang pedang yang cukup baik. Sebetulnya, berkat gembengan dari suhunya, Kok Beng Lama, Bun Hou dapat menghadapi lawan yang betapa lihainya pun dengan kedua tangan kosong saja. Akan tetapi karena dia tahu betapa hebat kepandaian 3 orang pengeroyoknya yang juga mempergunakan senjata, maka dia tidak mau bersikap ceroboh memandang rendah. Dan dia sudah mengeluarkan pedang itu untuk melakukan perlawanan mati-matian. Bersambung ke bab 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.